Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah pengantar analisis daur hidup. Di sini kami akan membawakan materi tentang aspek dan dampak lingkungan dari pembuatan batako. Sebelumnya, eh, mari memperkenalkan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah pengantar analisis daur hidup. Di sini kami akan membawakan materi tentang aspek dan dampak lingkungan dari pembuatan batako. Sebelumnya, mari saya perkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Hilal Punggawa. Yang kedua ada Muhammad Atur Rahman. Dan yang ketiga ada Raffi Hediansyah. Oke, sebelum lebih dalam, mari kita mengenal apa itu batako. Batako merupakan bahan bangunan sebagai alternatif pengganti batu bata yang dibuat dari campuran semen, pasir, dan air, dengan komposisi tertentu dan berfungsi sebagai dinding, menurut Putra 2016. Selanjutnya, apa sih itu aspek lingkungan? Aspek lingkungan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aspek lingkungan dapat mencakup berbagai hal, seperti dampak dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau produk, kualitas udara dan air, dan banyak lagi. Dalam konteks pembuatan batako, aspek lingkungan yang perlu diperhatikan adalah dampak dari proses produksi batako terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, aspek lingkungan dari pembuatan batako. Batako merupakan salah satu bentuk hasil produk manusia yang bertujuan dalam memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Batako ini memiliki kaitan dengan aspek lingkungan, di antaranya yang pertama, bahan baku. Batako umumnya dibuat dari campuran semen, pasir, air, dan bahan tambahan seperti abu terbang, limbah industri, atau bahan pengikat lainnya. Penggunaan material ini dapat mempengaruhi lingkungan tergantung pada cara mereka diperoleh. Aspek lingkungan berikutnya yaitu proses produksi. Proses produksi batako melibatkan pencampuran bahan baku, pengecoran, dan proses pengeringan. Penggunaan energi dalam proses ini, terutama pada tahap pengeringan, bisa menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi dampak lingkungan. Dan yang ketiga, limbah. Proses pembuatan batako menghasilkan limbah, baik dalam bentuk limbah padat maupun limbah cair. Bahan limbah ini dapat memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, dampak lingkungan dari pembuatan batako. Meskipun merupakan bagian dari integral industri konstruksi, pembuatan batako juga memiliki dampak lingkungan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa aspek dan dampak lingkungan dari pembuatan batako. Yang pertama yaitu emisi gas rumah kaca. Proses produksi semen, yang merupakan komponen utama dalam pembuatan batako, dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca, salah satunya seperti karbon dioksida atau CO2. Industri konstruksi secara keseluruhan dikenal sebagai kontributor utama emisi CO2 global. Dampak lingkungan yang kedua yaitu limbah air dan polusi air. Pembuatan batako bisa menghasilkan limbah padat dan cair. Limbah cair dari proses pencampuran dan pengecoran dapat mencemari air dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Dan dampak lingkungan yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya alam. Pembuatan batako memerlukan konsumsi besar, seperti pasir, air, dan bahan tambahan lainnya. Penambangan pasir yang berlebihan dapat mengganggu ekosistem seperti sungai dan pantai. Baik, mungkin cukup sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dan di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari pembuatan batako. Diensya. Oke, pertama-tama mari kita mengenal dulu apa itu batako. Batako merupakan bahan bangunan sebagai alternatif pengganti batu bata yang dibuat dari campuran semen, pasir, dan air dengan komposisi tertentu dan berfungsi sebagai dinding, menurut Putra 2016. Batako yang digunakan ialah batako dengan ukuran 23 x 13 x 7 cm. Batako yang dibuat berdasarkan bahan baku tras, kapur, dan air.
Pada produksi batako, dapat dihasilkan 400 buah tiap 8 jam kerja, sehingga jika dikerjakan selama 1 minggu, maka dapat dihasilkan 22.400 buah batako. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan adalah pendekatan terencana dan berkelanjutan dalam mengelola dan melindungi lingkungan alamiah dan sumber daya alamnya. Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah untuk mempertahankan, melindungi, dan meningkatkan kualitas lingkungan agar dapat mendukung kehidupan manusia dan ekosistem lainnya dalam jangka panjang. Dalam konteks pembuatan batako, pengelolaan lingkungan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin timbul selama proses produksi. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan itu kesadaran atau paksaan sih? Pengelolaan lingkungan itu bisa berdasarkan kesadaran dan bisa juga berdasarkan paksaan. Pengelolaan lingkungan sendiri berdasarkan kesadaran itu dilakukan karena kita sadar bahwa sebagai manusia harus menjaga lingkungan. Jika berdasarkan paksaan, hal ini bisa aja terjadi karena tidak adanya kesadaran dan diperlukan suatu peraturan agar pengelolaan itu tetap dijalankan. Sebenarnya, banyak sekali faktor yang membuat setiap orang melakukan pengelolaan lingkungan, namun secara umum dilakukan karena mendapatkan suatu keuntungan atau benefit. Gimana sih pengelolaan lingkungan itu? Banyak sekali paradigma yang ada pada pengelolaan lingkungan, namun ada hal-hal yang harus diubah dalam paradigma tersebut. Salah satunya pada bidang bisnis. Apa aja nih? Yang pertama, dari yang awalnya pengelolaan di akhir proses, maka harus diubah dengan pengelolaan dari awal proses hingga akhir prosesnya. Yang kedua, dari yang bersifat wajib, menjadi rasa sukarela dan sadar akan pentingnya pengelolaan lingkungan. Dari yang selalu menolak, menjadi orang yang selalu proaktif dan penuh inovasi dalam menjalankan pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, dari yang bekerja sendiri, menjadi bekerja sama dengan orang-orang dengan tujuan yang sama. Nah, pada bagian bawah atau pada bagian dasarnya, yaitu komitmen, pola pikir, dan kepedulian lingkungan. Berdasarkan hierarki sebelumnya, hal di atas yang menjadi lantai dasar terkait pengelolaan lingkungan. Hal tersebut didasarkan pada kesadaran pribadi masing-masing. Namun, belum dalam kelompok yang besar. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana dengan lingkungan sekitar dan bukan hanya tentang keuntungan bisnis saja. Namun, jika sudah ada dasar dari 3 hal tersebut, maka proses hierarki dapat dilanjutkan hingga paling atas, yaitu ekoefisiensi. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan pada produksi batako. Gimana sih terkait pengelolaan lingkungan dari pembuatan batako itu sendiri? Tentunya diawali dengan kesadaran, komitmen, pola pikir, dan kepedulian lingkungan dari pemilik produksi batako hingga orang-orang yang bekerja pada produksi batako tersebut. Jika hal tersebut sudah ada, maka kita dapat menganalisis hal lain seperti berikut. Yang pertama, efisiensi penggunaan bahan. Pada penggunaan bahan batako, diperlukan beberapa bahan baku, seperti tanah, kapur, dan air yang dapat dilihat pada tabel tersebut, di mana setiap 1 meter kuadrat dinding diperlukan 27 buah batako. Pada proses pembuatan batako, sebaiknya dilakukan analisis lebih lanjut agar penggunaan bahan baku dapat dikurangi. Selanjutnya ada efisiensi energi. Dapat dilihat bahwa dalam produksi batako, total energi yang digunakan yaitu 186 kilokalori. Energi yang digunakan ini digunakan untuk produksi batako dengan penggunaan dinding 1 meter kuadrat. Karena hal tersebut, diperlukan evaluasi kembali agar energi yang digunakan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, manajemen limbah. Berdasarkan sumber yang ada, batako tidak menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Hal ini karena perhitungan penggunaan bahan dasar sudah digunakan secara maksimum sehingga tidak menyisakan atau menjadi limbah. Namun, dalam proses pengambilan bahan baku, terdapat limbah berupa emisi gas dari transportasi yang digunakan. Hal inilah yang perlu dievaluasi kembali. Total emisi yang dihasilkan dari pembuatan batako ini yaitu 0,1 gram per meter kuadrat. Emisi ini dihasilkan dari produksi batako pada penggunaan dinding 1 meter kuadrat.
Yang terakhir, pengelolaan air. Meski dalam pembuatannya menggunakan air secara maksimal, penggunaan air harus dikurangi sebisa mungkin atau dapat menggunakan metode daur ulang air. Pertimbangan dengan menggunakan sistem penangkap air hujan agar mengurangi ketergantungan terhadap sumber air yang mungkin terbatas. Pemantauan lingkungan dari pembuatan batako adalah suatu proses yang penting untuk memastikan bahwa produksi batako tidak merusak lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa fungsi pemantauan lingkungan dari pembuatan batako. Apa sih fungsi dari pemantauan lingkungan? Ada dua hal yang menjadi manfaat pemantauan lingkungan. Pertama, alat manajemen atau pengawasan untuk mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan atau kondisi lingkungan memenuhi persyaratan teknis dan atau peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, alat manajemen untuk mengetahui efektivitas kegiatan, pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian dampak lingkungan. Lalu, apa manfaatnya? Tentunya banyak manfaat dari pemantauan lingkungan, diantaranya mengarahkan pengelolaan lingkungan agar berlangsung efektif dan efisien, dapat dipakai sebagai bukti untuk melindungi usaha atau kegiatan terhadap adanya tuntutan, isyarat dini munculnya pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan yang terakhir, bermanfaat sebagai uji hipotesis dampak penting. Selanjutnya, apa sih yang bisa dilakukan dalam kegiatan pemantauan lingkungan? Yang dalam hal ini pada proses produksi batako. Kelompok kami berpendapat, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemilik produksi batako ialah dengan melakukan analisis dampak lingkungan hidup, serta pembuatan LCA atau Life Cycle Analysis dari pembuatan batako. Dari hal tersebut, beberapa hal dapat dipantau. Di antaranya, yang pertama, pemantauan penggunaan bahan baku. Pada pembuatan batako, pastinya menggunakan pasir, air, dan kapur. Penggunaan bahan baku ini harus dipantau penggunaannya agar digunakan secara efisien. Bahan baku yang didapat juga harus berasal dari sumber yang legal. Dapat dilakukan juga dengan pengembangan dari bahan baku limbah produk lain yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat batako. Yang kedua, pemantauan penggunaan energi. Pada proses produksi, penggunaan energi harus dipantau dan dicatat. Dengan pemantauan tersebut dapat dilihat pada bagian mana energi dapat diperkecil penggunaannya. Jika menggunakan alat, upayakan menggunakan energi terbarukan. Yang ketiga, pemantauan pengelolaan limbah. Setiap produksi pastinya menghasilkan limbah. Pemantauan pengelolaan limbah ini dilakukan seperti mencatat jenis dan volume limbah yang dihasilkan. Identifikasi apakah limbah tersebut dapat diolah atau dapat digunakan kembali sebagai bahan baku. Dan yang keempat, pemantauan kualitas produk. Pengujian kualitas produk harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa batako memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Identifikasi penyimpangan atau cacat produk yang dapat menyebabkan limbah atau produk batako yang tidak memenuhi standar. Sebisa mungkin produk yang tidak memenuhi standar untuk diolah kembali. Pemantauan ini bukan hanya dilakukan oleh pemilik saja, namun pihak-pihak lain juga dapat melakukan pemantauan lingkungan ini. Beberapa pihak yang dapat melakukan pemantauan untuk pembuatan batako, diantaranya yang pertama, karyawan produksi batako. Jika terlihat bahwa dalam proses produksi batako menyalahi aturan yang ada, maka karyawan dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang. Yang kedua, masyarakat sekitar. Jika dalam proses produksi batako ini telah mengganggu lingkungan alam yang dapat mengganggu kegiatan pada masyarakat, maka masyarakat dapat melaporkan pada pihak berwenang. Dan yang ketiga, pihak berwenang. Pihak yang berwenang dapat menindak berdasarkan laporan-laporan yang ada. Namun bukan hanya menunggu laporan saja, akan tetapi melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti inspeksi lingkungan, pemantauan dan kesesuaian dengan LCA atau AMDAL yang ada, serta tindakan koreksi dan pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini akan mempresentasikan materi tentang perangkat manajemen lingkungan dan kaitannya dengan batako. Oke, seperti biasa, kita harus mengetahui dulu apa itu batako. Batako merupakan bahan bangunan berupa bata cetak alternatif pengganti batu bata
yang tersusun dari komposisi antara pasir, semen Portland, dan air, menurut Zhang 2013. Berdasarkan bentuknya, batako digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu batako padat dan batako berlubang. Sedangkan, berdasarkan bahan bakunya, batako dibedakan menjadi dua, yaitu batako putih dan batako semen, menurut Lin dan Wang 2001. Yang selanjutnya, batako yang digunakan dalam hal ini ialah batako dengan ukuran 23 x 17 x 7 mm. Batako yang dibuat ini berdasarkan bahan baku teras kapur dan air. Pada produksi batako ini menghasilkan 400 batako setiap 8 jam kerja, sehingga jika dikerjakan selama 1 minggu dapat menghasilkan 22.400 buah batako. Oke, selanjutnya kita berangkat ke apa itu perangkat manajemen lingkungan. Perangkat manajemen lingkungan merupakan pendekatan yang dibuat untuk mengelola lingkungan, baik di tingkat perusahaan atau proyek, hingga tingkat yang cukup tinggi yaitu pemerintah nasional atau maupun internasional. Kemudian, perangkat manajemen lingkungan ini memiliki beberapa bentuk. Di antaranya, yang pertama ada AMDAL, yang kedua Cleaner Product, ketiga ada ISO 14001, dan ada bentuk perangkat manajemen lingkungan lainnya. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Kemudian, Cleaner Production adalah aplikasi terus-menerus strategi terintegrasi perlindungan lingkungan pada proses produk dan jasa-jasa untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan dan mengurangi risiko pada manusia dan lingkungan. Kemudian, sistem manajemen lingkungan ISO 14001 merupakan bagian dari suatu sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungan. Nah, apa sih tujuannya ini? Tujuannya itu untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan dengan mengintegrasikan antara ekologi, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan pengembangan sosial, dan hal lain yang berkaitan. Perangkat yang ada digunakan berdasarkan keadaan atau situasi yang terjadi atau berdasarkan kebutuhan dari perangkat manajemen lingkungan itu sendiri. Siapa sih yang berperan dalam pengelolaan lingkungan? Tentunya semua orang harus aktif berperan dalam pengelolaan lingkungan. Karena lingkungan ini merupakan milik kita bersama dan lingkungan ini memiliki hak untuk dijaga serta berkewajiban untuk menjaganya. Namun dalam gambar di samping, pemerintah menjadi pengelola yang sangat penting dalam keberlangsungan pengelolaan lingkungan, diikuti oleh pengusaha, masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lain-lainnya. Apa kaitannya dengan produksi batako? Tentunya hal ini sangat berkaitan karena proses produksi batako ini memiliki pengaruh terhadap lingkungan yang ada. Tidak hanya itu, produksi batako ini juga menjadi bagian dari bisnis yang mempengaruhi terkait lingkungan. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Tentunya dengan menggunakan perangkat manajemen lingkungan di mana dilakukannya pengecekan dan sebagainya. Jika berbahaya bagi lingkungan, maka perlu dilakukan AMDAL. Namun, jika tidak, harus dilakukannya UKL dan UPL. Sebagai masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan? Hal yang bisa kita lakukan yaitu mulai dari rumah tangga dan tempat kerja dengan menghemat air, menghemat energi, pengendalian sampah, pemeliharaan tanaman, rapi, bersih, kerukunan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan sebagainya. Dan juga kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain, seperti membangun jejaring atau network, saling percaya, dan dapat dipercaya atau mutual trust, profesional, komunikasi, sinergi program, fokus kegiatan, dan sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.